Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini tentunya kembali terkait dengan seleksi P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Jadi kali ini kita akan coba bahas berkaitan dengan pengisian DRH ya, atau daftar riwayat hidup. Jadi kemarin di tanggal 10 dan 11 Januari 2023 adalah jadwal di mana instansi harus mengumumkan hasil kelulusan pasca sanggah untuk P3K tenaga kesehatan. Dan pengumuman tersebut adalah pengumuman final di mana nama-nama teman-teman nakes yang ada pada pengumuman tersebut dan dinyatakan lulus adalah teman-teman yang sudah final benar-benar lulus untuk pelaksanaan seleksi P3K nakes tahun 2022. Dan tahapan selanjutnya adalah pengisian DRH atau daftar riwayat hidup. Dan hari ini di tanggal 12 Januari adalah hari pertama di mana BKN menjadwalkan untuk nakes-nakes yang dinyatakan lolos untuk bisa mengisi DRH. Dan kali ini kita akan coba lihat bagaimana cara teman-teman nakes bisa mengisi DRH pada akun SSCASN teman-teman. Untuk itu bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim, langsung saja kita mulai. Jadi sebelumnya kita tampilkan dulu ya jadwal terbaru berkaitan dengan tahapan seleksi P3K tenaga kesehatan untuk formasi tahun 2022. Jadi kemarin ini di tanggal 10 dan 11 Januari 2023 adalah jadwal pengumuman kelulusan pasca sanggah ya. Jadi selamat kepada teman-teman nakes yang sudah dinyatakan lulus seleksi P3K tenaga kesehatan untuk tahun 2022. Dan tahapan selanjutnya untuk teman-teman yang lulus adalah pengisian DRH NI P3K. DRH ini adalah daftar riwayat hidup. Dan jadwalnya adalah hari ini 12 Januari sampai dengan 5 Februari 2023. Dan saat pengisian DRH ini juga menjadi tahapan di mana teman-teman melalui tahap pemberkasan ya. Nanti kita coba bahas lebih lanjut berkaitan dengan pengisian DRH ini. Kemudian setelahnya di tanggal 6 Februari sampai dengan 5 Maret 2023 adalah usul penetapan NI P3K. Dan bagi teman-teman yang ingin mengisi DRH, kita coba lihat caranya ya. Tentunya teman-teman harus masuk ke SSCASN 2022 ya. Kita coba lihat. Ini di sini ada buku petunjuk pengisian DRH. Teman-teman bisa pahami dulu isi dari buku tersebut. Ini buku petunjuk DRH 2022. Kita coba buka. Nah, ini buku petunjuk teknis pengisian daftar riwayat hidup CASN 2022. Jadi ini adalah alur kelulusan SSCASN 2022. Peserta login ke akun SSCASN 2022. Kemudian teman-teman bisa lulus dan tidak lulus. Jika teman-teman lulus seleksi, maka teman-teman berhak mengisi DRH dan berhak juga untuk mengundurkan diri. Kemudian jika teman-teman mengundurkan diri, ini ya langkah pertama peserta login ke akun SSCASN 2022 melalui tautan HTTPS dan selanjutnya dan mengisikan username, NIK dan password akun yang telah dibuat saat registrasi. Setelah peserta berhasil login, akan ditampilkan halaman yang berisi pengumuman lulus atau tidak lulus. Jika peserta dinyatakan lulus, maka akan muncul drop-down list untuk memilih apakah peserta ingin melanjutkan ke pengisian DRH dan pemberkasan atau ingin mengundurkan diri. Jadi tampilannya adalah seperti ini ya. Jika teman-teman mengisi ya, maka teman-teman bisa melanjutkan untuk mengisi daftar riwayat hidup. Tetapi jika teman-teman tidak, teman-teman berarti mengundurkan diri dan harus mengunggah surat pernyataan mengundurkan diri ya, atau surat pengunduran diri. Jika peserta memilih tidak, saya ingin mengundurkan diri, maka akan muncul kolom unggah surat pengunduran diri di mana template-nya sudah disediakan di bawah tombol unggahan. Kemudian, jika pelamar memilih untuk mengundurkan diri dan telah klik unggah surat pengunduran diri, maka akan muncul kotak peringatan seperti di bawah ini.
Jika peserta telah yakin, maka silahkan klik iya. Jika masih ragu, dapat klik tidak dan masih dapat mengubah pilihan jawaban di drop-down list sebelumnya. Jika telah muncul pemberitahuan seperti di bawah ini, maka peserta telah dinyatakan mengundurkan diri dan tidak dapat melakukan perubahan kembali. Kemudian, jika teman-teman ingin melanjutkan untuk mengisi DRH, teman-teman harus pilih iya ya. Langkah pertama adalah pengisian data perorangan yang berisikan biodata calon P3K. Kolom yang ditandai bintang merah adalah wajib diisi. Isikan biodata alamat dan keterangan lainnya. Jadi nanti adalah seperti ini tampilan untuk biodata perorangan. Teman-teman harus isikan semuanya, terutama yang diberi tanda bintang merah. Teman-teman harus isikan semua secara lengkap dan tentunya sebenar-benarnya. Jadi nanti ada 6 pilihan ya, bukan pilihan ya. 6 data yang harus diisi oleh teman-teman dari mulai perorangan. Ini ada biodata, kemudian nanti ada pendidikan, pekerjaan, keluarga, organisasi, dan yang terakhir adalah dokumen. Untuk perorangan, pengisian data perorangan tampilannya seperti ini. Kemudian selanjutnya riwayat pendidikan tampilannya seperti ini. Langkah kedua adalah pengisian riwayat pendidikan. Pada kolom ini peserta dapat mengisikan riwayat pendidikan dan riwayat kursus. Pendidikan yang digunakan saat melamar formasi jabatan telah otomatis muncul, tetapi dapat diubah untuk dilengkapi kolom-kolom yang masih kosong. Apabila ingin mengubah data riwayat pendidikan, klik tombol ubah pada riwayat pendidikan yang ingin dihapus. Kemudian silahkan ubah data. Setelah itu, klik tombol simpan untuk menyimpan perubahan data yang telah dilakukan. Perlu diketahui bahwa peserta tidak dapat menambahkan pendidikan lain yang setingkat dengan pendidikan yang digunakan untuk melamar atau pendidikan yang setingkat lebih tinggi. Jadi teman-teman misal mendaftar dengan ijazah S1 ya, dan teman-teman juga kuliah S1 tetapi bukan sesuai dengan formasi yang dilamar. Misal teman-teman SCAP nih, sarjana perawatan nurse, kemudian teman-teman juga punya ijazah SH gitu ya, sarjana hukum. Teman-teman tidak bisa memasukkan data SH tersebut karena itu adalah pendidikan yang setingkat. Kemudian pendidikan yang setingkat lebih tinggi juga tidak bisa dimasukkan juga. Jadi misal teman-teman juga sudah punya ijazah S2, teman-teman tentunya tidak bisa memasukkan data ijazah tersebut. Kemudian selanjutnya adalah setelah pendidikan dan kursus ada pekerjaan. Tampilannya seperti ini. Kemudian selanjutnya adalah keluarga, data keluarga. Tampilannya adalah seperti ini. Kemudian selanjutnya adalah data organisasi. Tampilannya adalah seperti ini. Kemudian yang terakhir adalah pengisian dokumen ya. Langkah ke-6 adalah unggah dokumen. Di halaman ini peserta diwajibkan melakukan 2 kali klik cetak DRH yang telah diisi dengan klik tombol cetak DRH perorangan dan cetak DRH riwayat. Selanjutnya menulis data-data yang diharuskan untuk ditulis tangan di DRH yang telah dicetak tersebut dan menandatangani DRH. Terakhir, DRH yang telah ditandatangani wajib diunggah kembali ke SSC ASN di halaman ini dan dihimbau untuk membaca dahulu ketentuan unggah dokumen di bawah pada box berwarna kuning. Jadi ini sekaligus sebagai tahap pemberkasan ya bagi teman-teman yang lolos seleksi P3K Nakes 2022. Tapi tentunya untuk tahap pemberkasan ada aturan dari masing-masing instansi ya. Jadi teman-teman harus wajib membaca aturan dari instansi yang teman-teman lamar. Dan setelah itu selesai ya. Jadi itulah tahapan yang harus dilakukan oleh teman-teman yang lulus seleksi P3K Nakes 2022 terkait dengan pengisian DRH. Ikuti saja langkah-langkahnya. Jika ada yang bingung, teman-teman bisa membaca buku petunjuk pengisian DRH ini. Jadi mungkin pada kesempatan kali ini infonya cukup sekian. Jika ada tanggapan atau pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.